Kami dari kelompok 3. Saya Dindan Saputra, absen 4. Saya Tria Wilda Valasia, absen 35. Saya Jiana Farina Hanum, absen 14. Saya Nur Hairunisa Anuri, absen 25. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebun jagung. Silakan nonton videonya. Yang pertama kami akan menjelaskan komponen ekosistem. Terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, hanya seperti jagung, terus tumbuhan pendamping seperti cipluan dan rumput. Lalu pada hewan ada hewan kupu-kupu, burung, semut, laba-laba, kumbang, dan capung. Yang kedua yaitu komponen abiotik, yaitu komponen yang mati seperti tanah, air, udara, cahaya, dan batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi dalam ekosistem kebun jagung. Interaksi dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi antar spesies yang sama atau intraspesies, dan interaksi dengan spesies lain atau interspesies. Interaksi yang ada bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan, merugikan, dan tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain kompetisi, netral, predasi, dan simbiosis. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bisa bertahan hidup. Contohnya antara jagung dengan gulma. Kedua, netralisme. Netralisme adalah interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah kumbang dengan semut. Dan yang ketiga adalah predasi. Predasi adalah interaksi antar organisme di mana yang satu memakan yang lain dan si pemakan disebut dengan predator. Contohnya adalah belalang dengan. Yang terakhir adalah simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis saling menguntungkan. Dan yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, yaitu yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Yang ketiga adalah aliran energi. Aliran energi yaitu perpindahan energi tertinggi dari tumbuhan yang mengalami fotosintesis ke konsumennya. Dalam aliran energi, tanaman jagung berperan sebagai produsen, sedangkan konsumen satunya ialah belalang. Kemudian belalang dimakan oleh ayam yang menjadi konsumen dua. Setelah itu, ayam dimakan oleh ular yang menjadi konsumen tiga sekaligus konsumen puncak. Kemudian ular diuraikan oleh bakteri pengurai. Dan yang keempat, daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biokimia dikenal ada dua macam daur, yaitu daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Dan adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Selanjutnya, daur biokimia berfungsi sebagai mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang terdapat mengalami biogeokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, serta fosfor. Yang kelima yaitu suksesi. Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder.
Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal terjadi perubahan dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat baru dan habitat baru. Contoh suksesi primer seperti yang kedua, yakni suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi apabila dalam suatu ekosistem mengalami gangguan, baik secara alami ataupun buatan karena manusia, dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada.